الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. الحمد لله الذي أنزل سكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. صدق الله العظيم. Hadirin jemaah Jumat rahimakumullah, puji dan syukur marilah kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia kenikmatannya kepada kita semua. Kembali saat ini kita dapat melaksanakan salah satu kewajiban yang Allah perintahkan kepada kita, ibadah salat Jumat. Semoga Allah Subhanahu wa taala menggolongkan kita menjadi hamba-hamba yang bersyukur, bersabar, dan diberikan kekuatan untuk dapat beristiqamah dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala diberikan kesempatan untuk berjumpa di pertengahan bulan Ramadan. Semoga segala aktivitas ibadah yang telah kita kerjakan senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberikan kita kekuatan untuk terus bisa melaksanakan berbagai aktivitas ibadah sampai di akhir nanti. Karena memang Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita, innamal a'malu bi khawatimihi. Sesungguhnya amal perbuatan seseorang itu adalah dilihat akhirnya, dilihat ujungnya. Maka berkaitan dengan ibadah bulan suci Ramadan, bukan hanya di awal atau pertengahan saja, teruslah kita bermujahadah bisa sampai di akhir nanti, sehingga kita bisa menjadi orang-orang yang keluar dari Ramadan, menjadi orang-orang yang diampuni segala khilaf dan dosa kita, dan kita menjadi orang-orang yang menang karena predikat takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu hal yang perlu menjadi renungan buat kita di pertengahan bulan suci Ramadan ini, sudah kita sadari bersama bahwa sesungguhnya Ramadan itu adalah bulan di mana Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an. Dan inilah yang menjadi satu alasan kenapa kita harus bahagia, gembira bertemu dengan bulan suci Ramadan dan berada di bulan suci Ramadan. Karena di dalamnya Allah turunkan Al-Quran. Dan Allah memerintahkan kepada kita dari setiap ayat-ayat yang kita baca, dari setiap ayat-ayat yang kita renungkan, dari setiap ayat yang kita dengarkan, yafrahuna bima unzila ilaih. Hendaklah hadir perasaan bahagia, perasaan gembira terhadap ayat-ayat tersebut. Maka sudah seharusnya jamaah rahimakumullah di pertengahan menuju akhir ini adalah kita gunakan dengan sekuat tenaga kita bagaimana sikap kita terhadap Al-Quranul Karim. Karena Allah mengingatkan kepada kita, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Bulan Ramadan ini adalah bulan di mana Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an.
hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan, yang fungsinya adalah bagaimana agar kita bisa menjadi orang-orang mendapatkan petunjuk dan juga mendapatkan penjelasan tentang petunjuk itu, dan kita menjadi orang-orang yang bisa membedakan, memisahkan antara yang hak dengan yang batil. Artinya keuntungannya Allah turunkan Al-Quran adalah untuk kita semua. Ketika sesungguhnya perjalanan hidup ini amat sangat butuh petunjuk, maka sadari petunjuk Al-Quranlah yang akan menghantarkan kita semuanya kepada kebahagiaan dan keberuntungan. Maka sudah seharusnya jamaah rahimakumullah, di antara hal yang kita kuatkan berada di pertengahan dan akhir Ramadan ini adalah bagaimana kita tilawah Al-Quran. Secara khusus ada 3 amalan yang Allah sebutkan di dalam surat Fatir ayat ke-29, yang mudah-mudahan ini menjadi bagian kita kuatkan di pertengahan sampai di akhir nanti di bulan suci Ramadan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa 'alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur liyuwaffiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlih innahu ghafurun syakur. Tentu dalam perjalanan kehidupan kita ingin menjadi orang-orang yang senantiasa diberikan karunia oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kemudian balasan pahala serta ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ternyata 3 amalan yang Allah sebutkan dalam surat Fatir ini, inilah yang akan Allah berikan kepada kita. Yang pertama apa? Innal ladzina yatluna kitaballah, yaitu orang-orang yang senantiasa membaca Al-Quranul Karim. Maka ujungnya adalah ketika kita menjadi bagian orang-orang yang terus membaca dan terus membaca, maka insya Allah karunia akan Allah tambahkan. Wa yazidahum min fadli. Bukankah itu yang menjadi bagian keinginan harapan kita dalam perjalanan kehidupan? Maka sadari, ternyata Al-Quranul Karim ini akan mengantarkan menuju wa yazidahum min fadli. Maka jangan berhenti kita untuk bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala melalui tilawah Al-Quran. Bahkan yakinlah kita bahwa sesungguhnya dengan Al-Quran ini Allah Subhanahu wa taala akan memilih kita menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa. Karena Allah mengingatkan kepada kita Qur'anan Arabiyyan ghairu dzil la'allakum yattaqun. Quran itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bahasa Arab. Tidak ada satupun yang melenceng di dalamnya. Dan Quran adalah akan mengantarkan kita semuanya agar menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa. Makanya antara saum dengan Al-Quran, inilah yang juga kata Rasulullah SAW yang akan memberikan syafaat kepada kita semuanya, memberikan pertolongan di saat kita sangat membutuhkan, memerlukannya, terutama adalah ketika di alam barzakh dan ketika di yaumil kiamah nanti. Maka teruslah jamaah rahimakumullah, kuatkan Ramadan kita ini dengan tilawah Quran. Wa aqamis salat. Dan yang kedua adalah ketika kita terus menguatkan salat kita. Jangan sampai kemudian merasa cukup. Jangan sampai kemudian kita merasa sudah banyak dari ibadah yang kita lakukan, ibadah salat ini.
sadari oleh kita bahwa sesungguhnya salat ini adalah amalan yang pertama yang akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala di yaumil qiyamah nanti. Ketika amalan salatnya baik, maka insya Allah amalan-amalan yang lainnya pun akan jadi baik. Maka Ramadan dengan berbagai perintah di dalamnya, di antaranya adalah untuk melaksanakan ibadah salat, yaitu qiyam Ramadan, kita ikut di dalam untuk serta melaksanakannya. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang sudah merasa capek, merasa lelah, kemudian tidak ada lagi energi untuk menggerakkan ya tubuh kita ini dalam urusan salat. Maka sudah menjadi bagian ketika kita menginginkan wa yazidahum min fadli. Allah tambahkan karunia-Nya kepada kita. Allah tambahkan rezekinya kepada kita. Maka diantaranya adalah melalui ibadah salat. Wa anfiqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah. Dan yang ketiga adalah berinfak, mengeluarkan harta yang telah Allah rezekikan kepada kita, baik yang wajib berupa zakatnya dan yang sunnah yang kita keluarkan untuk menolong, membantu seseorang dan juga syiar dakwah. Maka ini adalah menjadi bagian bagaimana tatkala kita wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah, Allah akan berikan wa yazidahum min fadlih. Jadi ada istilah ASI dalam kehidupan kita, bagaimana pentingnya, butuhnya pertumbuhan seorang bayi terhadap ASI. Ternyata kita pun membutuhkan ASI dalam kehidupan ini. Al-Quran, salat, dan infak. Ketika ini senantiasa kita menjadi orang-orang yang meraihnya, merauhnya, maka insya Allah wa yazidahum min fadlih, baik ketika di dunia dan di akhirat kelak, berupa balasan, karena Allah berjanji liwaffiyahum ujurahum, Allah akan sempurnakan balasan-balasan pahala terhadap apa yang telah kita lakukan. Untuk itu terus jangan berhenti jamaah rahimakumullah dari 3 amalan ini, sehingga kita menjadi orang-orang yang mendapatkan karunia yang Allah berikan kepada kita semuanya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim.